Oh, gimana kabarnya Mbak Neza? Alhamdulillah baik. Oh iya, jam segini udah pulang sekolah ya? Oh, kalau boleh tahu tadi pelajarannya apa aja? Tadi pelajarannya ada bahasa Inggris, bahasa Arab sama sejarah. Oh, gimana? Seru apa sulit? Ya, bahasa Inggrisnya lumayan sulit. Oh iya, Mbak ini ada keperluan ya sama Ibu? Iya Bu. Apakah sebelumnya Mbak pernah melakukan konseling? Belum Bu. Oh, pertama kali ya? Iya. Kalau begitu saya jelaskan terlebih dahulu ya, proses konseling itu seperti apa. Nah, jadi Mbak, proses konseling itu merupakan bantuan profesional yang dilakukan oleh konselor kepada konseli, yaitu Mbak Neza, untuk membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh konseli seperti itu Mbak. Nah, di dalam proses konseling ini terdapat beberapa asas. Ya, salah satunya ada asas kerahasiaan, asas keterbukaan, dan asas kesukarelawan. Mengenai asas kerahasiaan nanti itu, masalahnya Mbak yang mau diceritakan ke Ibu itu akan terjaga kerahasiaannya. Karena sudah terjamin kerahasiaannya, diharapkan Mbak bisa terbuka ya. Kemudian ada asas keterbukaan ini. Nah, Mbak bisa bercerita dengan jujur dan terbuka. Ibu tidak akan menghakimi apapun yang kamu sampaikan. Semakin kamu terbuka, semakin ibu membantu kamu dengan lebih tepat. Tapi kamu juga boleh pelan-pelan, tidak harus langsung semuanya. Kemudian yang terakhir ada asas kesukarelaan. Asas kesukarelaan ini contohnya seperti Mbak Neza ini kesini tidak karena terpaksa, ya kan? Ya. Kemudian konseling ini bersifat sukarela, jadi kamu berhak memilih mau bercerita atau tidak. Kalau di tengah jalan kamu merasa belum siap, gitu. Ibu juga tidak akan memaksa, tapi ibu di sini siap mendengarkan kapanpun kamu butuh. Bagaimana? Sudah paham, Mbak? Sudah Bu, sudah paham. Oke, kalau begitu apa yang dirasakan Mbak saat ini? Saya lagi banyak pikiran Bu soal kuliah, jadi agak bingung. Wajar sekali kalau merasa begitu. Sekarang memang masa-masa penting ya buat ambil keputusan. Boleh Ibu tahu lebih detail apa yang kamu rasakan? Jadi gini Bu, saya dari dulu sebenarnya suka banget pelajaran sejarah, bahkan tertarik dengan psikologi. Tapi saya dari kelas 10 masuk IPA karena katanya prospeknya lebih luas. Baik, Ibu mengerti. Lalu apa yang membuat kamu gelisah sekarang? Saya baru tahu kalau masuk jurusan seperti psikologi atau ilmu komunikasi banyak kampus negeri yang nggak memperbolehkan linjur dari IPA ke sosku, terutama lewat SNBP. Saya jadi merasa keputusan saya waktu itu salah. Saya bingung harus bagaimana sekarang Bu. Terima kasih kamu sudah terbuka ya Mbak Neza. Jadi kamu merasa tidak bisa masuk ke jurusan impianmu karena latar belakangnya IPA ya? Iya Bu, rasanya kayak salah jurusan dan nyesel banget, padahal minatnya saya dari dulu lebih ke sosial. Rasa kecewa yang kamu rasakan itu valid ya Mbak. Banyak siswa yang mengalami hal yang sama saat dihadapkan pada kenyataan bahwa pilihannya di masa lalu membatasi langkah saat ini. Tapi Ibu ingin kamu tahu bahwa itu bukan berarti jalan kamu tertutup. Maksudnya Bu, masih bisa linjur Bu? Betul, memang benar. Untuk jalur SNBP, beberapa kampus tidak memperbolehkan linjur. Tapi di jalur SNBT atau ujian mandiri, banyak kampus yang membuka kesempatan bagi siswa IPA yang ingin mengambil jurusan sosum. Misalnya psikologi atau komunikasi bisa dimasuki oleh siswa IPA, asalkan kamu memilih kelompok ujian sosum. Saya pikir semua jalur tertutup buat saya. Tidak, Mbak. Bahkan kamu bisa jadi punya keunggulan. Siswa IPA umumnya sudah terbiasa dengan soal-soal logika dan analisis. Itu bisa menjadi nilai tambah saat ikut ujian. Sekarang ayo pikirkan langkah
konkretnya. Pertama, kamu sudah tahu jurusan yang kamu inginkan, yaitu psikologi atau komunikasi. Ibu punya daftar kampus yang menerima linjur di jurusan itu. Kita pelajari bersama ya. Boleh banget Bu, saya juga pengen tahu saya harus belajar apa dari sekarang. Baik, karena kamu akan ikut SNBT jalur sosum, kamu perlu mempersiapkan diri dengan materi seperti ekonomi dasar, sosiologi, geografi, sejarah, dan tentu saja TPS atau tes potensi sekolah. Ibu sarankan kamu ikut bimbingan belajar atau latihan mandiri dari sekarang. Ibu juga punya beberapa modul yang bisa kamu pelajari. Terima kasih banyak Bu, saya lebih semangat. Satu lagi Mbak, minat kamu adalah bekal terbesar. Jangan terlalu fokus pada apa kata orang atau jurusan harus sesuai SMA. Dunia kerja nanti tidak sekaku itu. Yang penting kamu tahu apa yang kamu inginkan dan kamu siap memperjuangkannya. Terima kasih Bu, saya merasa jauh lebih tenang dan sekarang jelas. Jadi linjur itu mungkin asal siap. Betul sekali. Ingat ini perjalananmu, jadi jangan takut untuk berbeda. Ibu akan mendampingi kamu jika kamu butuh bantuan lagi. Pasti Bu. Jadi, dari pembicaraan kita hari ini, kamu sudah bisa melihat bahwa linjur itu bukan berarti akhir dari segalanya ya. Justru ini bisa jadi awal untuk menemukan jalan yang lebih cocok dengan dirimu. Tidak apa-apa kalau berbeda arah, yang penting kamu tetap berusaha, percaya diri, dan menikmati prosesnya. Setelah berbicara dengan Ibu, saya jadi sadar bahwa linjur bukan sesuatu yang harus disesali. Justru itu bisa jadi kesempatan untuk menemukan hal-hal yang benar-benar saya sukai. Saya merasa lebih tenang dan yakin untuk melanjutkan langkah saya di jurusan baru. Terima kasih banyak atas waktunya dan semangatnya ya Bu. Sama-sama Mbak. Apakah proses konseling kita bisa kita akhiri Mbak? Bisa. Bisa ya, yakin? Yakin. Baik, kalau begitu sudah sampai di sini dulu pertemuan kita ya. Nanti bisa dilanjut diatur jadwalnya, bisa lewat WA ya Mbak. Masih mau di sini atau langsung pulang? Pulang aja Bu, soalnya langsung istirahat. Oh iya, ada tugas nggak besok? Ada. Oh ya udah, hati-hati ya di jalan, tetap semangat Mbak. Iya Bu, terima kasih. Sama-sama.